Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwi Gustiandi dari Poljan TKM 21A akan mempresentasikan bagaimana menggunakan aplikasi minimarket sederhana yang kami buat selama semester 4 ini. Pertama kita buka dulu aplikasinya melalui setup yang telah kita buat. Di sini ada form login, di mana kita harus mengisi bagian ID dengan ID yang dipakai secara default di sini, yaitu PGN 001 sebagai yang berarti pengguna pertama, lalu dengan password 123 serta peran login yang saya gunakan adalah sebagai admin. Setelah kita mengisi bagian login seperti ini, selanjutnya kita akan klik OK untuk masuk ke form menu utama. Berikut adalah form menu utamanya. Kita perbesar dulu formnya. Di form menu utama terdapat 3 menu, yaitu ada sistem, master data, dan juga transaksi. Di sini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana penggunaan di sistem. Terdapat ada pengguna. Di sini pengguna bisa dibuat untuk memasukkan input data pengguna baru, seperti contoh saya masukkan nama pengguna Andi dengan password 234 sebagai admin. Setelah kita mengisi lalu klik simpan. Setelah itu ada juga ubah password yang berfungsi untuk mengubah password dari password lama ke password baru. Lalu ada logout jika Anda ingin keluar dari akun, lalu ada keluar jika ingin keluar dari aplikasi, dan juga ada hak akses. Hak akses di sini bisa diatur untuk admin atau operator. Ada beberapa pilihan di sini untuk bagian sistem, hak akses pengguna, lalu ada transaksi, dan di master data kita bisa mengubah hak akses dari semua ini. Selanjutnya master data. Di master data kita memiliki 5 menu, yaitu ada kelompok. Berikut adalah tampilan menu kelompok. Di sini berfungsi untuk mengelompokkan dari jenis apa benda yang barang yang didapatkan dari supplier. Contoh di sini ada elektronik. Kita coba tambahkan satu. Kita tambahkan perkakas. Nah, setelah ini kita langsung simpan. Secara otomatis kode kelompoknya akan menunjukkan 002, yang artinya kode kelompok kedua, yaitu perkakas. Lalu kita buka di bagian satuan. Di bagian satuan kita bisa masukkan jenisnya. Contohnya kita masukkan satuannya adalah kilogram. Lalu kita simpan. Otomatis akan menunjukkan 002 sebagai bentuk satuan kedua, yaitu kilogram. Lalu ada di bagian barang. Nah, barang ini kita bisa menginputkan nama-nama barangnya. Contoh di sini sudah ada 2 barang, yaitu laptop dan iPhone. Kelompoknya elektronik serta satuannya unit. Di sini kita bisa masukkan kode barcode. Saya contohkan seperti ini dengan nama barang. Paku dari kelompok perkakas dengan satuan kilogram. Nah, di sini kita bisa atur harga belinya. Harga belinya contoh
20.000. Dengan harga jualnya kita ambil saja 25.000. Setelah kita selesai ini, lalu kita isi stoknya, jangan lupa. Kita isi stoknya 5, lalu klik simpan. Nah, jika menu muncul tampilan seperti ini, maka data baru telah tersimpan. Maka akan muncul di bagian ketiga sebagai kode barang ketiga, yaitu paku dari kelompok perkakas, dan ini adalah inputan yang kita masukkan tadi, baik harga beli dan harga jualnya, juga ada stoknya di bagian belakang sini. Selanjutnya kita akan, kita bisa mencari melalui kode barang. Sebagai contoh di sini saya akan mencari paku. Kita masukkan kode barangnya KB03. Lalu akan secara otomatis menunjukkan kode barang ketiga, yaitu paku dari kelompok perkakas. Di sini kita bisa menutup. Lalu ada satuan, tadi sudah satuan. Dan ini supplier. Jadi supplier ini bisa diperuntukkan untuk memasukkan input data dari mana barang yang kita dapatkan. Contoh, kita mendapatkan paku dari PT C, dari sebuah perusahaan bernama C yang beralamat di Cimahi dengan nomor telepon serta kontak. Dan di sini bisa kita klik simpan. Data baru telah disimpan. Lalu akan masuk di sini kode supplier ketiga, yaitu dari PTC, dari kota Cimahi dengan nomor telepon beserta kontaknya. Selanjutnya kita juga bisa mencarinya seperti yang dilakukan di kode barang tadi. Kita bisa mencarinya melalui kode pengguna, nama supplier, dan juga kontak. Tinggal kita masukkan saja. Contoh di sini ada KE003 melalui kode pengguna. Kita masukkan ke sini, lalu secara otomatis nanti akan menemukan data dari nama supplier PTC sebagai supplier ketiga. Selanjutnya ada pelanggan. Pelanggan ini fungsinya untuk memasukkan data pelanggan. Contoh di sini saya sudah memasukkan pelanggan satu bernama Andi dari kota Bandung. Lalu jika kita ingin menambahkan pelanggan kedua, bisa kita tambahkan. Contoh, Rizky dengan alamat Bandung, dengan nomor telepon, lalu klik simpan. Maka pelanggan kedua akan muncul sebagai nama Rizky Bandung dengan nomor telepon 123456. Kita juga bisa mencarinya dengan kode pelanggan, atau juga bisa mengubahnya atau bisa menghapusnya juga ya, sama seperti yang tadi. Semua memiliki fitur yang sama di sini. Lalu selanjutnya ada di bagian tabel pembelian atau fitur pembelian. Nah, di sini fitur pembelian ini kita bisa mencoba, sebagai contoh kita masukkan supplier dari C dengan barang paku. Nah, di sini akan secara otomatis muncul dengan nama barangnya sebagai kode barang ketiga, paku dengan harga 20.000 dengan stoknya 5. Kita masukkan di sini jumlah 2. Lalu kita enter. Maka barang akan muncul di bagian ini. Yang sesuai yang disebutkan tadi kita di sini akan muncul di sini dengan harga kotornya 40.000 karena harga satunya tadi harganya 20.000, jadi sini 40.000. Lalu kita klik simpan. Setelah kita simpan, kita bisa mengeceknya di bagian penjualan. Di sini kita telah masuk ke tabel penjualan, di mana di sini menampilkan form atau tampilan dari fitur penjualan. Ada pelanggan di sini Andi. Kita bisa mengubahnya ke pelanggan kedua tadi yang bernama Rizky.
Lalu di sini bagian barang, kita masukkan barcode barang. Contoh yang kita ambil ada dari barang ketiga dengan barcode-nya 456. Maka akan muncul secara otomatis dari barcode 456 dengan nama barang paku, harga jualnya 25.000 dengan stok 9 sesuai yang kita telah masukkan tadi. Lalu di sini kita masukkan jumlahnya. Jumlah penjualannya yaitu 1. Oh, jangan 1 deh. Kita masukkan 4. Setelah kita masukkan 4, lalu kita enter, maka akan muncul subtotal harga yang harus dibayar yaitu 100.000. Lalu kita klik F1, kita klik tombol F1. Jika ingin memasukkan diskon, maka kita masukkan diskon di sini. Contoh di sini kita kasih diskon, sebentar, ini kok, kasih diskon 10%, maka total pembayaran yang harus dibayar adalah 90.000. Dan di sini contoh misalkan pembelinya kita membayar sekitar 100.000, maka kembaliannya adalah 100.000. Lalu kita klik OK. Setelah itu maka penjualan tadi sudah selesai. Secara fiturnya masih sedikit agak ada bug atau masalah. Mungkin yang beberapa diantaranya harus disempurnakan terlebih dahulu, karena ini mungkin masih termasuk aplikasi beta ya. Jadi ya mungkin kedepannya author dari aplikasi ini termasuk saya dan juga beberapa yang saya ketahui mungkin harus mengupdate-nya untuk bisa rilis secara full version-nya untuk mengatasi dari berbagai data yang bug atau ada masalah error di bagian setiap fiturnya, itu harus segera saya perbaiki. Jadi sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya Rizky Dwi Gustiandi dari Pojan DKM 21A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.